Sebelum mulai, tentunya kita harus tahu dulu nih, kegunaan kata-kata ini itu untuk apa sih? Jadi, kata-kata tersebut itu digunakan untuk menunjukkan seberapa yakin kita tentang suatu hal. Jadi, menunjukkan tingkat kepastian kita. Dimulai dari atas itu dia hampir yakin, jadi semakin ke bawah itu menunjukkan semakin yakin kita tentang sesuatu hal. Nah, kata-kata ini dapat digunakan untuk mengekspresikan sesuatu atau ide tentang masa lalu atau past, di masa sekarang atau present, dan juga masa depan atau future. Kita mulai yang present dulu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu 100% yakin, tinggal pakai verb be yaitu are, up, is. Jadi kayak she is sick atau I am hungry. Selanjutnya, kalau teman-teman kayak 95% yakinnya gitu, pakai kata must. Contohnya, Robin must be hungry. He didn't dinner with us. Selanjutnya yaitu jika teman-teman merasa yakinnya itu sekitar 50% atau kurang dari segitu, teman-teman bisa pakai may. Contohnya, Peter has a car. He might drive to the party. Selanjutnya, kalau kita sangat yakin sesuatu itu benar terjadi di masa lampau, sama seperti yang present, kita juga pakainya verb be atau to be, tapi ini tentu saja dalam bentuk lampau ya, yaitu ada were dan was. Contohnya, she was in Bali. Robin and Peter were not interested. Lalu, kalau misalkan kita yakinnya itu 95%, kita bisa pakai must dan might. Contohnya, they bought a house. They must have gotten married. Lalu, kalau kita percayanya itu sekitar 50% atau kurang dari itu, kita bisa pakai kata may dan could. Contohnya, they may have been at the party. She could have not been sick. Yang terakhir, kita membicarakan untuk yang future. Nah, kalau misalnya kita sangat yakin atau 100% gitu yakinnya, kita bisa pakai kata will atau juga going to. Contohnya, she is going to write that letter. They will not be here on time. Atau bisa juga ditambahkan adverb seperti definitely. Contohnya, they will definitely pass the exam. I won't definitely forget your birthday this year. Lalu kalau misalkan kita yakinnya itu sekitar 95%, kita bisa pakai kata should atau ought to. Contohnya, Peter should be in the lab at 10. Robin ought to do well on the quiz. Lalu kalau misalkan kita hampir yakin, katakanlah seperti sekitar 75% sampai 85%, kita bisa pakai adverb seperti probably. Contoh kalimatnya, he will probably finish the project by Friday. She probably won't arrive on time for the meeting. Lalu, kalau misalkan kita yakinnya itu sekitar 50% atau kurang dari itu, atau misalkan tidak yakin, kita bisa pakai kata may, might, dan could. Contoh kalimatnya, Peter might not pass the exam. He has not studied much. Nah, reminder tapi kalau yang could not itu tidak bisa dipakai untuk membicarakan sesuatu yang mendatang ya. Nah, untuk yang future ini ada ekspresi yang lainnya, yaitu seperti be bound to, be likely to, atau verb yang kayak thinks dan doubt. Contohnya, misalkan kita sangat yakin nih, very sure. Kita bisa pakai seperti ini. She is bound to feel nervous before her job interview. Kalau misalkan hampir yakin atau almost sure, bisa seperti ini. Peter is unlikely to drive his car. I doubt they will have good grade on this exam. Kalau misalkan tidak yakin, bisa seperti ini. I think we might
see the firework together next year. Agak panjang juga ya. Alhamdulillahnya itu tadi adalah materi yang terakhir nih. Jadi mungkin itu saja dari aku. Semoga membantu kalian ya dalam belajar bahasa Inggris. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.